Halo, selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi bersama Wakino. Oke, guys. Jadi hari ini suruh bikin konten. Judulnya ini nih, Mensana in Corpore Sano. Nggak tahu artinya. Dicari di Google, ternyata artinya jiwa yang kuat. Lu udah lupa. Di dalam tubuhnya, Di dalam yang sehat apa ya, gimana ya tadi ya? jiwa yang kuat. Sebentar, cek dulu di translate nggak nemu, ketemunya di artikel kompas.com. Istilah bahasa Latin Mensana in Corpore Sano seringkali terdengar. Ora penting. Biar penting sih Pak, tapi penasaran ini Pak. Ngapain begituan dibaca? Oke. No, artinya apa no? Artinya mana? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini maksudnya apa Pak? Maksudnya apa ini apa Pak? Anak tamu apa ya? Enggak, Kosong, aman. Ngerti orang no? Maksudnya apa no? maksudnya ya kalau tubuhnya sehat berarti insya Allah jiwanya kuat ya gak? Mungkin ya gak ya Mas ya. No, nyalain lampunya no. Mungkin orang enak banget tuh. Wah, nggak ngerti artinya apa lah, maksudnya apa? Ambilin kursi dulu tuh, ke bawah tuh. Wah, jadi. Halo, selamat siang guys. Di 2023 kita bikin konten lagi yang semuanya kita mulai dari awal lagi. Di situ ada judul Mensana in Corpore Sano. Artinya ya, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa yang dimaksud? Apa hubungannya dengan kehidupan kamu dalam bengkel? Terutama di motor yang kamu kerjakan. Nomor satu itu bagaimana cara membuat sebuah karya, sebuah motor yang sehat. Maka akan memiliki jiwa yang kuat. Jiwa pada motor tersebut. Ada istilah motornya nggak enak dipakai, ada istilah motornya PW, ada istilah nyaman apa. Dimana perasaan-perasaan bahagia tersebut tercipta itu gara-gara kamu memperdulikan. Mulai dari hal terkecil pada sepeda motormu, kamu kondisikan dia menjadi sehat dulu. Karena dari semuanya yang sehat akan menghasilkan motor yang kuat. Apa yang dimaksud motor yang sehat? Oke, kita bahas dulu. Sesi pertama, Mensana in Corpore Sano kita dalam urusan kelistrikan. Kelistrikan pengapian nanti akan disambung dengan kaki-kaki, rangka, dan segala macam. Sampai akhirnya nanti kepada dapur pacu, mesinnya, semua kita bahas. Pertama kali, selamat datang bagi yang baru nonton channel kita, dimana ini sudah 3 tahun kita punya channel ini, dan kembali kita hadirkan lagi karena sudah banyak banget yang WA, subscriber lama minta diulas. Kita buat video yang sederhana, pengetahuan umum, pengetahuan dasar, karena banyak juga yang informasi tentang decoration itu diwariskan kepada adik-adiknya dari kakak-kakaknya yang sudah duluan nonton, diwariskan lagi kepada adik-adiknya ya. Mereka juga perlu tahu, tentunya dengan pemahaman pengetahuan tentang motor yang mendasar dulu. Jadi mohon maaf bagi yang sudah terbiasa nonton decoration dengan konten-kontennya yang sangat kontroversial atau mungkin mumeti untuk dipahami.
Kali ini kita akan bawakan konten mulai dari konten yang sangat mendasar dan mohon maaf jika terkesan tidak bermutu bagi kalian yang sudah terbiasa nonton Digo Racing. Ini saya khususkan untuk pemula. Nanti pelajarannya atau informasinya seiring berjalannya waktu akan berkembang sampailah nanti kita kepada bahasan yang sudah mulai masuk ke bahasan yang ngeri-ngeri, dan disitulah antara adik dan kakak akan bertemu. Si kakak sementara ini menunggu, bisa menonton channel-channel yang lain dulu. Digo Racing sedang mendidik atau mengayomi atau sharing bersama adik-adiknya. Saya pikir kalian maksud, karena kalau Marso nggak maksud saya nggak peduli. Oke, jiwa yang sehat. Apa yang dimaksud jiwa yang sehat? Jiwa yang kuat, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Pertama kali dari kelistrikan, jadi buang jauh-jauh kamu di sini seperti ini orang ini. Kenapa ini, Pak? Terlalu wah, berpikir terlalu mewah. Anak zaman kemarin yang berpikir tentang modif ini, modif itu, modif apa. Kalau kata Insinyur Surono, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya benar, Pak. Karena apa? Kamu harus tahu dulu sejarahnya. Kamu harus tahu dulu ini apa? Ini namanya apa? Fungsinya apa? Jika rusak bagaimana? Indikasinya rusak seperti apa? Betulinnya gimana? Gantinya gimana? Belinya di mana? Harganya berapa? Ya itu kamu harus tahu dulu. Jangan termodif nokon. Wah, bubut semili semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedengeran ya, Pak? Allahu Akbar. Ketinggian, Mas Bro. Dan hal inilah yang akan menjadikan kalian itu kesasar karena tidak tahu prinsip dasar. Misal kalian tidak tahu yang namanya kloset. Iya. Seperti apa WC jongkok, seperti apa kloset WC duduk. Yang terbaru sekarang seperti yang dimiliki di rumahnya Marso adalah WC tidur. Jadi bisa karo turu udah ngising. Itu inovasi terbaru oleh Insinyur Surono dan Insinyur Sumarso. Bisa tidur sambil duduk. Ngising sambil duduk, nggak musim. Ada ngising kalau tuh Dari berdua tiga ya? melek mata garing buang tembelek. Oh ini tembelek udah penuh ya. Ada di rumahnya Marso. Iya. Ya, kalian harus tahu dulu awal mulanya, dasar-dasarnya. Oke, kelistrikan kita bahas. Seperti apa kelistrikan? Mikir, Sok. Sini, Sok. Oh iya. No, kamu sana, no. Kamu sebelah sana, no? Kamu dari sana, anjing. Oh iya. Saya disuruh no. Oke, lanjut, Pak. Ke kelistrikan. Saya di konten-konten nanti ke depan saya tidak persiapkan barang-barang ataupun alat peraga. Seadanya ketemunya apa yang saya bawakan itu. Tapi saya akan lebih banyak untuk bicara. Jadi kalian yang kepengen praktek ya siapin sendiri bahannya lah. Dibuktikan sendiri omongan saya. Oh iya, ini bagian ini sini, bagian ini sini. Oke, seperti contohnya ini motor. Di bagian blok kiri itu ada tempatnya. Ini ada magnet, ada spool, ya. Motor itu pasti begitu, ya. Nih, ini kabel dari spool, macam-macam isinya. Ada spool lampu, spool pengisian. Kalau ini karena ini AC, motornya kabelnya banyak. Oh, bedanya di situ ya, Pak? Ya, Bu ya. Kalau di sini ada spool jalan, pulser di dalam sini semua. Jadi jangan cerita mesinmu bor A, pistonmu 63, stroke 80. Kalau listriknya aja meriang. Oh, iya Mas Aka. Oke, di syuting Raine, syuting Raine. Ini orangnya nih yang sering nih. Ngapain kamu sibuk mikirin noken? Listrikmu aja kayak tembelek. Paham? Makanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan sibuk mikiri pistonku forging, klepku titanium, busiku intan permata. Pengapian lawas, meriang.
Ya optimal bro. Jadi kalau kamu ingin bikin sesuatu bukan yang ekstrim ya, ingat sesuatu. Tidak selalu yang ekstrim itu menang, tidak selalu yang ekstrim itu juara. Tapi yang pas, yang optimal, pasti akan menghasilkan hasil yang optimal. Oke, dari kelistrikan, apa yang diperhatikan? Satu, kondisi spool. Maksudnya spool di sini seperti apa? Ada spool yang geledak apa enggak contohnya ya? Banyak pak. Sini. Di Diam. Anak, kulit. Spool apa Pak Uli? Kamu congore sambil nonton jam aja polos. Oh iya 15 menit ya. Ada spool, di mana spool fungsinya untuk menghasilkan arus listrik, di mana gulungan kumparan kabel atau kumparan kawat email yang dialiri medan magnet pasti akan menghasilkan listrik. Ini contoh spool ya, ini sama spool AC. Cirinya ya ini ada gulungan spool yang berbeda sendiri. Oke, untuk yang kabel yang gede-gede ini yang tidak terbungkus, dia biasanya untuk menghasilkan arus pengisian dan lampu. Oh. Jadi kalau kamu kepengen lampumu terang, pengisian akimu tidak tekor-tekor terus, Ya. pastikan dulu spoolnya masih bagus, tidak terbakar, serta kabelnya tidak putus, tidak juga berjamur. Oh. Paham? Paham. Maksudnya berjamur, kalian bacalah sendiri kabel berjamur. Dari situ dulu kalau kamu kepengen lampunya terang, ya kelistrikannya normal, dari situ. Oke. Termasuk kalau kalian modif motor, potong sambung kabelnya. Jangan gunakan kabel sing ngaburan. Maksudnya ngaburan pak? Kayak kowe. Ya nyong, keriting berarti pak rambutnya. Kayak kowe persis lah. Kowe apa anaknya kowe ya gue ngaburan. Bingung temen ngaburan kayak apa pak kayak kowe. Di kabel maksudnya. Ya kayak kowe gue kayak kamu sih. Burung adu sih pak. Ya ibu ngaburan ya kowe. Ya. Kabelnya sama. Kabelnya usahakan yang sama diameter tembaganya. Terus ya karuan sih bisa nyambung ya. Sambung pakai kabel listrik ya bisa. Saya sering dapat itu motor kabel listrik. Kabel antena pak. Kabel telkom. Kabel antena, kabel LAN. Iya LAN maksudnya. Bisa nyambung. Optimal atau tidak dipikir sendiri. Kalau memang kayak gitu optimal dari pabrikan jual motor, begitu dibuka bodinya kabelnya sambungan semua, kamu mau beli? Ya nggak mau lah pak. Berarti optimal atau tidak? Ya tidak optimal. Mempengaruhi atau tidak? Ya mempengaruhi pasti. Ya toh? Yang jelas mempengaruhi pemandangan. Iya. Elak temen. Good looking ya. Terus masalah kelistrikan apalagi? Dari spool akan masuk ke kiprok. Kiprok itu regulator. Disebut regulator kenapa? Karena dia memiliki regulasi. Maksudnya regulasi pak? Kau ngerti regulasi? Orang ngerti? ngerti. Sekolah orang sih? Asem. Iya. Pantesan kurang ngerti aturan ya. Regulasi kurang ngerti ya. Iya pak. Regulasi apa? Nggak tahu. Aturan. Oh aturan. Oh iya mudeng. Berarti di situ diatur ya. Dia mengatur. Mengatur apa? Contoh untuk kabel yang putih pengisian aki. Oke. Semakin besar putaran magnet, semakin besar arus yang dihasilkan. Oke. Kalau ini tidak diregulasi, ya, maka si aki mungkin meledak. Oh, Ngerti? Oh, Karena mungkin ini putarannya kenceng banget. Wah, pengisian gede banget, aku melendung. Oh, gitu. Termasuk juga yang kuning kabel lampu diatur 12 volt misalnya. Sedangkan ini voltasenya semakin bertambah, semakin putaran kenceng tambah.
Lampunya putus. Menang baik kok 15 menit menang baik, 15 menit ngomong baik. Ini pas 15 menit tapi ceritanya bagus banget. Lanjut Bagaimana? besok. Ini sudah capek banget. Udah garis separuh, mau beli rokok dulu. Oke, lanjut Terima besok kasih. terus. Oke.